sehat-sehat selalu. Makin berkah hidupnya, amin. Yang belum kerja biar dapat kerjaan, yang biar dapat jodoh, jangan dapat jodoh. Jangan ya. Tapi ngomong-ngomong tahun baru ini mana ya teman-teman gua? Mana ya? Selamat tahun baru. Tahun baru. Bagus, kamu udah bisa nge-host sendiri ya. Iya dong harus. Karena 2025 aku harus pinter. Bener, tahun 2025, tahun baru, host yang baru. Kita akan mencari host yang baru untuk mengganti Warma. Pak, Bapak seharusnya di awal tahun ini bangga sama saya dong Pak. Bangga? Bangga dong, karena saya udah mulai meningkat kan. Meningkat honornya dari 500.000 menjadi 550.000. Gimana anak kamu sehat gak? Anak aku sehat. Iya. Tapi biarin dah orang-orang mah postingannya ada di salju, di pesawat. Iya, anak kamu di mana sih pas tahun baru? Aku nggak kemana-mana. Kamu kenapa? Nggak kenapa-napa, nggak ada yang ngajak. Sabar ya. Tapi Rapi keren banget. Kapelan begitu bagus banget sih kemarin tahun baru. Oh tahun baru kemarin aku di Singaparna. Singapura. Oh iya Singapura. Iya. Jadi aku nyusuli malam-malam. Nyusul. Nyusul terus nyalain kembang kol. Kembang api. Ada videonya, ada fotonya. Mau lihat gak? Nih, lihat dong. Akhirnya banyak waktu buat keluarga loh. Jadi kalau itu memang tahun baru itu resolusinya. Kan alhamdulillah ada Rafathar, ada Rayansa, ada Lili. Mudah-mudahan nanti nambah anak baru lagi. Tuh lihat tuh fotonya tuh tahun baru tuh. Iya tuh tahun barunya bener. Oh berarti kemarin di sini mau nambah anak lagi nih rencana. Iya nambah anak mah di mana aja, bisa di mana aja kali perencanaannya. Ya tapi kan ini waktunya sangat panjang juga kemarin waktu lagi liburan gitu loh. Udah gitu yang bikin salpok nih ya. Pakaian anaknya. Kenapa emang? Itu harganya mahal loh, yang ngajak pakai sama si Rafathar. Emang iya? Itu kan merek Versace kan? Versace yang suka dipakai Anwar Fuadi bukan sih? Versace. Om Anwar kan suka pakai. Itu harganya sekitar 27 juta mas tahu tuh, lihat tuh. Oh beneran? Iya, aku tuh nggak tahu. Masa sih? Jadi kalau baju-baju yang beli itu Nagita. Semuanya di total 27 juta. Sebenarnya kalau masalah baju, masalah itu nggak masalah lah. Yang paling penting, yang paling mahal itu yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah kebersamaan dan waktu bersama keluarga. Betul. Di momen-momen terindah. Betul. Itu bener banget. Katanya bukannya kamu tuh pergi juga ya? Kemana? Ke Lumpur, apa? Ke Kuala Lumpur kemarin. Beneran? Iya itu TikTok doang. Akhirnya ada cerita sedikit. Jadi tahun barunya di mana? Aku di rumah tetep. Lo bukan di Kuala Lumpur? Enggak. Lah kenapa jadi gimana? Gua mah orang-orang tahun baru udah di Kuala Lumpur. Gua mah abis tahun baru Kuala Lumpur. Oh, gua tahu. Biar tiket murah. Iya bener. Karena kalau lagi tahun baru, kalau lagi tahun baru semua mahal. Bener, tapi gue punya videonya. Mana coba lo lihat. Lu bener kayak Kuala Lumpur. Beneran. Mau pulang ini. Lah Allah. Enggak, kok lu bisa ketinggalan pesawat gimana sih? Kan 2 jam nih, gue dengan pedenya, wah 2 jam belum ada orang. Gue belanja aja dulu dah, gue mau nyari kopi nih. Ini posisi gate-nya udah di situ, maksud gue nih. Masih nggak ada orang. Sepi. Ternyata sepinya itu orang udah pada masuk pesawat. Gue nggak tahu. Dan begonya gue nggak ngeliat jam. Lah terus? Ya udah. Kan jamnya beda, di sana sejam lebih maju. Iya, nah gue begini. Udah gue ngopi nih jalan. Mas, pesawat udah nyampe. Udah mundur Bu. Lah ini saya bagaimana? Mas, ya udah nggak bisa, udah ditutup pintunya. Mas panggilin lagi apa bisa? Ya nggak bisa dipanggil lagi. Terus akhirnya pesawatnya ninggalin gua keluar ditawain sama orang imigrasi. Gua keluar lagi nyari tiket nggak dapet. Akhirnya gua tidur di bandara. Tidur di bandara? Nggak ada hotel di sono? Ya gua tidur hotel. Oh jadi lu tidur di mananya? Coba di imigrasi di tempat duduknya atau di mananya? Gua keluar imigrasi. Gua tidur di bawah nyari colokan casan di sini nih. Terus? Akhirnya gua begini aja, Hah? Terus dapat tiket jam berapa? Gua begini aja. Dapat tiket jam 12 malam. Ya, gue beli tiket lagi. Harganya 3 kali lipat. Oh jangan ngomong sama gue udah gak ada nih. Sedih banget di awal tahun gue ya Allah. Tapi
Tapi nggak apa-apa, semoga nanti kesehatan gue semoga tambah sehat 2025. Itu maksudnya. Benar. Kalau kita tulus apapun itu Betul. diganti lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini ada lagi karena di tahun 2025 ini pasti ada masuk tren yang baru. Bener, trennya apa tuh, A? Ada. Apa? Artis top. Artis top. Yang suka ngetren siapa aja bener. yang akan jadi tren 2025. Kita lihat, ini dia nih. Mana? Videonya. Coba. Coba kita ngikutin tren itu. Ya. Ya, katanya kalau makan anggur di bawah kolong meja, hidup kita akan berubah. Ya, coba lu Coba, makan dah. lu makan dah ya, mudah-mudahan kehidupan gue jadi berubah. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lu menjadi Dian Sastro katanya. Ya, aduh. Wah, bukan Dian Sastro, Dian Katro nih. Enak, A. Enak. Tapi nggak berubah-berubah hidup gua. Kenapa? Nggak berubah-berubah hidup gua. Ya kalau memang kita mau berubah itu jangan makan anggur. Kita harus makan, kalau hidup kita mau berubah, kita harus makan rezeki yang halal. Selamat datang di kafe saya. Ini kafenya Bapak nih? Di kafe saya, Pak. Ini Dede Suhendar ya? Suhendar. Hei, Ada yang punya kafe, ada yang punya kafe. ada yang punya kafe. Ngapain di situ lu? Ini yang punya kafe nih. Lu yang punya kafe? Ini punya kafe. Bawa pesen cappuccino latte kan? Saya pesen teh, tapi yang pahit karena manisnya ada di kamu. Ya kan jarang kopi. Wah, Sejak kapan AA Bisa di mana-mana? Makanya sih Bener. wah ini pahit nih. manisan mana? Bukan pahitnya kayak masa lalu kamu. Siapa? Dek, Silakan. kamu maaf nih. Ya. Kamu kan bukannya artis, kamu udah syuting-syuting. Kok kamu sekarang jadi jadi pramusaji lagi? Libur nggak ada callingan. Maksudnya gimana libur nggak ada callingan? Jadi kan memang setelah yang nyalon itu udah nggak ada callingan nih di TV-TV. Nyalon yang kemarin. Yang kemarin. Nyalon gara-gara- jadi gara-gara- caleg yang pilkada atau caleg? Caleg. Udah gitu gara-gara itu uang habis. Habis. Habis gitu? Terus ngelamar lah ada yang ngasih kerjaan. Dia mau kerja nggak ngemsi di kafe? Pertamanya kayak gitu. Awalnya. Terus karena Dede sering dulu tuh pernah jadi waiters, Dede nyontohin ke teman-teman jadi waiters tuh kayak gimana. Tapi komplainan banyak ke Dede. Disangkanya kafe itu punya Dede. oh, ternyata di situ jadi MC. Coba duduk sini, duduk. Coba duduk Kita kayak lihat ngobrol ini. lagi. Ada Lihat, nih. Dek. Kita punya videonya Dede jadi pramusaji. Kita lihat. Nih. Coba lihat. Oh, ini nih. Coba contohin gimana, ulangin. Satu, yang kayak begitu. Satu, dua, tiga. Gua tunjukin kafe Bolone Mase yang ada di PIK. Kayak gitu-gitu, Oh, yang ada, Bolone Mase itu yang kamu Iya. aku postingin. Postingin bantuin Oh, jadi kamu gitu. itu ceritanya di kafe itu ngapain? Aku di kafe itu jadi MC event tapi eventnya bukan itu yang setiap punya. hari, bukan yang punya. Yang punya itu relawannya Mas Gibran. Oh, kayak gitu. Makanya orang banyak nanya, dia kerja di situ. Komplainannya kebanyakannya ke Dede. Karena Dede duduk di meja, udah gitu pakai apron sama pakai ini, Mas dipanggil lah. Kirain tuh orang-orang tuh berpikir kamu kerja lagi sebagai pramusaji di situ enggak ya? Enggak, cuman bantuin doang sih sebenarnya kayak Oh gitu. gitu. Jadi sekarang bagaimana Dede kan katanya gara-gara kemarin jadi caleg berkurang, emang job MC, job TV berkurang bener? Habis ah? Hah? Serius? Kok kenapa kok habis? Nggak tahu juga. Nggak ada lah ibaratnya Dede jadi kerja di sana itu sebagai MC event. Karena di TV pun kayak misalnya lagi rame kayak gini baru callingan banyak. Karena pengen tahu kan sebenarnya Dede kerja di sana atau tidak kayak gitu intinya. Tapi lu merasa gengsi nggak sih, Dek? Kagak lah, Po. Sekarang lu yang sekarang enggak. Nggak ada gengsi. Nah kan dulu kan Dede kan pernah jadi office boy. Betul. Habis jadi office boy di acara OVJ diajakin syuting. Habis gitu Dede jadi artis. Ya. Sekarang maaf, ya namanya kehidupan manusia. Betul. Turun lagi. Dalam begini lagi terus Dede apa yang mau dikerjakan sama Dede? Mau apakah ya udah deh gue jadi office boy lagi atau ya udahlah gue kerja apa aja lah atau bagaimana? Yang penting sih kerja apa aja sih yang penting kan aku nggak ngerugin orang lain juga intinya kayak gitu. Emang nggak ada bisnis apa gitu, bikin apa gitu deh atau tabungan? Udah nggak ada sih kalau misalnya. Tabungan habis juga. Tabungan gini Gimana kagak mau habis kan kemarin habis nyalek dia jual mobil Enggak kan waktu pas kemarin nih sisa sekarang tinggal motor 2 sama motor gadean orang 1 nih. Dulu punya apa aja coba? Dulu Kan mobil. Gua pernah ke rumah lu Ya. dulu. Ya. Rumah nih. Rumah Dede. Ya. Terus ada mobil. Ada mobil, ada dua. Mobil 2, motor 1. Terus satu sekarang? Mobil habis, motor 2 sama motor gadean orang 1. Maksudnya lu sekarang pakai motor gadean orang nih? Enggak, aku pakai online sekarang, pakai
ngetep. Jadi lu udah gak punya motor sama sekali? Motor ada Motor gadean. ada, mobil yang dia nggak punya. Ada. Motor ada, cuman motor gadean orang nggak gade nih. 7 juta akhir Januari baru ditebus. Ya udah jadi pakai dulu buat pulang pergi ke PIK. Tapi setelah pulang pergi ke PIK itu kan anak dia di sekolah nih, jadi dipakai sama anak sekolah. Terus gimana istri maksudnya melihat perubahan ekonomi, melihat perubahan Dede? Apakah istri masih terus support atau ya, istri Dede kasih pengertian? Dede kasih pengertian kan ke istri juga. Kita lagi berjuang lagi ya bilang gitu. Terus pas kemarin ada video kayak gini, kamu ngapain sih Pak bikin video kayak? Ih aku juga nggak tahu, saya bilang kayak gitu kan. Nggak enaknya sama manajemen, takutnya nggak ada kerjaan. Emang kagak ada kerjaan, saya bilang saya kerja kesana kan MC. Tanpa manajemen tahu, saya bilang gitu. Tapi mohon maaf nih Dek, dengan kerjaan lu yang sebagai pelayan ya maaf nih, maksudnya cukup nggak dengan kebutuhan lu di rumah, anak-anak sekolah, kalau misalnya macam? cukup nggak cukup, istri kita nyukupin aja sih. Kalau misalnya saya sih yang penting saya udah ngasih makan anak istri, bayaran ya udah pulang kayak gitu aja. Tapi stres ya Dek? Misalnya jadi beban kepikiran nggak? Aduh, maksudnya sebagai tulang punggung, ya pekerjaan juga lagi belum jelas. Apa perasaan Dede sekarang? Perasaannya sih satu sedih aja sih, maksudnya kan biasanya yang megang puluhan, bahkan kadang-kadang bisa ratusan kalau misalnya di saat puluhan juta, ratusan juta. Puluhan juta, ratusan. Terus di saat nggak ada syuting kayak pulang cuman kayak bawa ada uang tip, kayak misalnya 100.000, 200.000 dari Koko atau dari Cici. Ini Mas Dede bawa 200, saya udah seneng bawa aneh bawa. Ini ada video nih lagi ulang tahun waktu itu nih ya. Ini Lazan ya. Ini ulang tahun di rumah. Di rumah. Bikin sederhana. Betul. Ya Allah. Terus kemarin tahun baru Dede di mana jadi di rumah? Saya MC A. Oh dapat job. Itu MC-nya yang di kafe itu. Oh itu pas tahun baru. Pas tahun baru. MC di kafe itu tanggal 24-nya MC Andika. Jadi Dek teman-teman siapa deh yang bisa dia undang ke sini. Jadi juga bantu ada nih Andika Kangen Band. Terus Stinky Ribbon juga ikut bantuin ini. Dede MC biasa aja. Itu gimana deh kalau ngelihat anak-anak? Ya karena kan sekarang kadang-kadang kalau misalnya kita bepergian kadang-kadang yang nomor 2 masih suka seneng naik mobil kan cuman kalau nggak ada kita online kayak gitu terus kita ajak muter-muter. Anak yang gede berapa tahun? Si Arjuna bareng sama Rafathar 9 tahunan kan. Pernah nanya nggak Pak? Mobilnya kemana Pak? Iya. Sedih nggak deh pas gitu? Ya sedih lah kalau dibilang sedih. Ada nanti kebeli lagi ya, lagi ngumpulin lagi. Tapi yang kalau Arjuna, papa orang-orang pada nanyain kenapa sih aku sekarang kalau sekolah dianterin sama papa naik motor, bilang kan banyak kan namanya sekolah di artis-artis kan kadang-kadang ada yang bapaknya dewan, yang bapaknya jaksa hakim gitu. Dia bilang ya namanya juga kadang-kadang di atas kadang di bawah Jun, kita sabar aja. Oh gitu ya Pak, iya nggak apa-apa naik motor ya udah iya Pak nanti aku kayak papa kayak gitu. Ya gitu sih sedihnya kayak gitu doang tapi ya nggak masalah. Ya nggak apa-apa insya Allah kan rezeki nanti ada lagi. Amin. Yang penting kan Dede masih muda, masih sehat. Masih ya. Nanti tahun 2025 untuk TV-TV, untuk lain-lain kalau mau pakai jasa Dede siap bekerja lagi, siap berkarya lagi. Ya Dede nggak, tapi nggak apa-apa. Namanya kan masih muda. Masih muda, masih punya ini. Nggak apa-apa Dede harus semangat. Ntar kalau ada kerjaan gue cari-cariin. Tenang aja, sabar, tenang. Ini apa ntar kalau sakit, ntar lu gantiin. Gampang. Lu lendotan aja sama Rapi. Ya. Lendotan. Biaya per bulan sekarang deh yang biasa tadi Dede dapat puluhan juta, ratusan juta. Kan Dede kencangin ikat pinggang nih. Ya. Istri, tapi gimana deh? Karen hair tattoo. Karen hair tattoo ya istri ya paling. Jangan nangis deh. Enggak. Dede harus kuat. Paling istri cuman kayak Pak, bulan ini ya sabar, Anda bilang gitu. Mau gimana, Po? Benar. Ya sabar aja dulu, Anda bilang tapi kan gitu. Dede juga kan di sini juga nafkain orang tua juga kan? Ya, oh iya, Ibu gimana Ibu? Ya Mama juga lagi nyuci nih, ada bajunya kan. Iya. Kerja di restoran loh. Enggak, pertama saya nggak mau ngaku. Oh, awalnya. Enggak. Mama taunya lu tetap syuting. Tetep karena Mah berangkat, mau kemana Le? Syuting di PIK. Di PIK ada syuting apaan lu? Katanya gitu. Ada lah Mah di PIK. Pulang badan bawa masakan, Po. Lu kerja di restoran lagi lu ya? Enggak lama dia buka tas ada apron Dede sama topi Dede yang bawa masakan. Bukan bener lu kerja di restoran, ngapain sih jauh-jauh kerja di restoran? Ya mau gimana mah orang kagak ada gawean anu bilang kayak gitu. Enggak ngapa bilang syuting kan mau pikirannya kamu syuting. Syuting baik ya kan. Enggak mah dia bilang di restoran dia bilang gitu. Akhirnya sampai sekarang Mama ngertiin. Baru ngerti baru minggu ini. Kemarin juga baru berangkat ya umroh ya sama Mama ya sempat ya bukan? Sempat. Kalau sekarang dengan kondisi Dede sekarang, ya namanya juga hidup kan berputar deh. Ya. Seperti Dede bilang lagi di atas di bawah. Kita doain lah. Ya. Dede ntar
bisa kembali bersinar lagi. Amin. Kalau ibu sama istri nonton, keluarga, apa yang Dede mau sampaikan di tahun 2025 ini? Paling di tahun 2025 ini Dede berharap akan lebih baik lagi dari tahun kemarin dan mudah-mudahan cita-cita Dede dan istri dan orang tua cepat tercapai lah ibaratnya kayak gitu. Jadi udah nggak mau nyusahin banyak orang lagi, terutama AA, Empo, saya minta maaf lah sebelum-sebelumnya kayak gitu. Enggak lah, apa-apa deh. Siap. Nanti kan kalau ada yang bisa dibantu kan sama teman Siapa? bantu. Benar. Ntar kalau gua ada job, ada apa ya kita kan kasih ke Dede. Yang paling penting kan Dede masih umur berapa sekarang? 34 lah. 34 tahun masih muda, masih sehat. Benar. Umur 34, kayak 40 ya Dede? Gak, yang penting Dede semangat terus. Semangat. Dan katanya Dede juga kalau syuting sekarang, maaf kalau nggak naik motor naik bis. Ya, naik kan saya bilang ngetep. Saya bilang ngetep naik bis itu. Iya, itu naik bis. Ngetep naik bis gitu deh. Busway kadang-kadang, transportasi umum sih kadang-kadang orang juga udah pakai masker orang tahu aja. Kayak Bang Dede dah. Dede kelihatan dari mana? Ini moncongnya kelihatan. Bercanda banget. Bukan gue yang ngomong ya. Bercanda banget. Orang-orang lagi di busway bercanda banget. Iya. Kemarin tuh ada berita, katanya Dede sampai menggadaikan sertifikat rumah. Ya, Benar, sama Kang Kang Sule. Itu gimana prosesnya sekarang, Dek? Udah diambil gitu. Yang nebusin sekarang itu yang nikah sama Kak Iris Bella, Bapak Haji Aldi Sabri. Oh, jadi Pak Haji itu bantuin Dibantuin Dede, udah gitu. Berapa maaf waktu itu gadein mobil? Enggak, sertifikat 120 juta. 120 juta. Ditebus sama Pak Haldi. Terus Dede kerja di Pak Haldi Sabri itu sebagai talent di acara Congor Full yang khas kreatif, Oke. Abis itu Dede putus kontrak, akhirnya Dede bisa nebus itu. Makanya Dede pengen ngucapin juga terima kasih banyak buat Pak Haldi udah bantu Dede juga kayak gitu. Iya. Dalam nebusin surat karena Mama udah nanya mulu. Surat digade apa dijual? Kalau dijual Mama gak bisa tidur lagi nih Le. Katanya. Kata Mama, digade mah, kok gak ditebus-tebus ya. Alhamdulillah sudah ditebus. Ditebus. Tapi intinya ya itulah hidup sabar. Kalau kita sabar, tawakal, Allah kan ngasih cobaan yang kita bisa lewatin semua. Benar. Kita doain Dede dan buat semuanya di tahun 2025 kita bisa menjadi lebih Amin. berkah, Amin. lebih sukses. Yang paling penting semangat terus. Amin. Tapi ya, Ada apa? waktu Dede nyalek itu karena dijerumusin sama temen tau. Siapa itu yang jerumusin Dede? Ada, parah banget, Yang membuat dia seperti Yang ini? buat dia seperti ini. Nanti kita akan panggil orangnya. Siapa dia? Tetap di FYP For Your Pagi. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah.